Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Lawan nyebut asmane Allah kang murai dalam dunia tur kang asih dalam akhirat belaka. Alif lam mim shad. Surat Al-A'raf. Asbab nuzulnya Nabi sedih sebab turun surat ini. Sedih nelangsa Nabi, dakwah diledek terus, diintimidasi. Dakwah merene orang diladeni, merene orang diladeni. Sedihlah Nabi nelangsa, diledek terus oleh pihak kafir. Sehingga Allah menurunkan surat Al-A'raf dengan pertama ayatnya alif lam mim shad. Allahu a'lam bimuradi. Alif lam mim shad ini hanya Allah yang tahu maknanya, nggak ada yang tahu. Dan termasuk kalau dalam ilmu tafsir ayatul mutasabbihat, ayat yang disamarkan, ayat yang tidak boleh orang tahu, hanya Allah yang tahu, hanya kita wajib iman. Seperti alif lam mim, apalagi ain sin qaf kaf ha ya ain shad, nggak ada yang tahu. Ada yang ngakal-ngakalin bahwa alifnya Allah, lamnya Latif, itu ngakal-ngakalin. Ada lagi yang lebih parah, alifnya itu alam, lamnya logam mulia, geblek gitu. Mentafsirkan semaunya diri, semaunya nafsu, maka dia memesan tiket masuk neraka. Ayat Quran ditafsiri dengan nafsunya sendiri, atau dengan akalnya sendiri, atau dengan kepentingannya sendiri, sehingga tafsirnya itu mirip-mirip dengan kehidupannya, masuk neraka diancam karena dengan nafsunya. Banyak yang mentafsirkan ayat itu dengan nafsunya sendiri. Di otak-atik rata-rata wong politik, rata-rata itu politik Islam. Ini lu dalilnya, lu Al-Quran tidak sesuai asbab nuzulnya, maka dia memesan tiket neraka. Kitabun unzila ilaika fala yakun min sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitabun lin nabi, ayat ini maksudnya kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Wahai Muhammad, ini Al-Quran kuturunkan kepadamu jere Allah melalui malaikat Jibril. Ini Nabi lagi sedih. Fala yakun fi sadrika haraj minhu, maka janganlah hatimu itu rupak, jangan bersedih, aidoikun, rupak, runcak, kumat pikirannya, kacau balau. Bahasa sekarang malah lagi galau. Jangan galau Muhammad, ini Al-Quran kuturunkan kepadamu, maka jembarkan hatimu jere Allah, agar supaya nanti masuk Al-Quran di dadamu. Kemudian litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini Al-Quran kuturunkan untuk memberi takut kepada umatmu, umat mukmin, memberikan kabar-kabar yang mengerikan atau peringatan kepada umatmu yang beriman, dan pengingat untuk orang-orang mukmin. Allah menghibur dengan Al-Quran. Hiburannya Nabi Al-Quran. Beda kalau kita uang hiburannya ya. Pening beol kan, pening titik ning laut, itu stres ning laut itu. Aku nambah stres ning laut. Imam Saleh. Tapi kalau Nabi ketika galau, Allah langsung tegur melalui malaikat Jibril. Kalau Nabi, kalau kita galau, waduh pusing be pokoknya. Telung batang rokok gara kerasa itu bak 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 bak. Bela kasih negor-negor.
malah batu daripada lunga. Wah, repicis ya, ikut 38 beruan. Kok senangannya curhat orang dua bayi bang. Tapi ketika Nabi galau, Allah tegur langsung melalui malaikat Jibril sebagai hiburan pula. Ya Muhammad, jangan galau. Ini Al-Quran kuturunkan sebagai peringatan bagi umatmu. Ini Al-Quran sebagai peringatan bagi umat-umat yang beriman dan pengingat bagi umat-umat yang beriman. Jembarkan dadamu. Ya rane Allah sing ngomong, langsung jembar hatinya. Langsung tersenyum baginda Nabi karena turun ayat ini. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutlah, manutlah terhadap apa yang diturunkan kepada kalian, yakni dari Allah kalian, dari Tuhan kalian. Ayat Al-Quran, yakni Al-Quran. Cakep bahasanya. Kuturunkan Al-Quran kepadamu sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman, dan ikutilah apa yang kuturunkan kepada kalian, yakni Tuhanmu. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Wala tattabi'u min dunih, janganlah kalian itu tunduk patuh terhadap selain Allah. Selain Allah jangan dipatuhi, kecuali perintah itu tidak maksiat kepada Allah. Ketika ada perintah Allah, kemudian ada perintah orang lain, maka perintah Allah yang didahulukan. Ketika diperintah kita oleh orang tua kita, perintah itu tidak maksiat, maka wajib kita mengikuti. Tapi ketika maksiat, jangan ikuti. Artinya dahulukan perintah Allah. Umpama kita punya orang tua, kongkong tuku figur, orang tua goblok. Orang tua nonton anak, tuku figur. Kongkong tuku figur anak. Bah, tuku figur, jadi si bocah cilik ini. Figur cilik kan pengen maya, botol cilik kan. Susuki segala kalau si tukang warung. Nak saya pandang abah. Yo, anak di kongkong tubuh, figur. Barang anaknya figur dikebuki kan tolong. Sing tolong ke anak apa wong tuane. Nah, ketika dia disuruh oleh orang tuanya berbuat maksiat, wajib ditolak. Gak bisa. Oh, itu kan orang tua kita. Gak bisa. Tetap Allah yang harus diikuti. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min duni auliya. Jangan ikuti selain Allah jika itu berbuat maksiat. Ai bi maksiatih, sebab tidak ada ketaatan di dalam maksiat, sekalipun ibu kandung yang nyuruh. Umpamanya, karena kita harus hormat terhadap ibu, harus takzim terhadap ibu, dikongkon ibu sekalipun membunuh orang mau, nggak boleh. Jadi nggak mutlak. Sepaten ini bapak ngira aku jeruan, nggak boleh, nggak boleh. Walaupun itu perintah, akan tetapi tidak ada perintah dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Qalilan ma tadhkurun wallahu a'lam bissawab. Wallahu biha ya Allah, biha ya Allah, qalima ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Binar wa muslimin min kulli ainin lama wa minal hida wa minal rada wa minal masaibi amma wa alaimu ya salamun daima summa salatu ala alladhi khasasahu bimukallama. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah